Jadi pengetahuan ini bukan hasil renungan, tetapi anugerah Tuhan kepada jiwa yang bersih. Dia berbicara tentang Tuhan dan makhluk, berbicara tentang agama, tetapi informasinya murni saringan daripada pengetahuan yang tumbuh dari hati yang bersih. Sebagaimana hadis Nabi, orang yang ikhlas 40 hari Allah terbitkan dari hatinya hikmah dan meluncur melalui lidahnya. Nah, ulama menuliskan dalam kitab-kitab ini. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nomor berapa ya? Sekarang ketiga. Sekarang hibah yang ketiga ya. Ya, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu muallif hadzal kitab Al-Hikam lil Imam Abdullah Al-Haddad radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa qala an-naimu yuqadhu wal ghafilu yuzakkaru wa man lam yujdi fihi at-tadhkiru wala tanbihu fahuwa mayyitun innama tanfa'ul mau'izatu man aqbala 'alaiha biqalbihi wa ma yatadhakkaru illa man yunib. Imam Haddad berkata, an-naim, orang yang tidur, yuqadhu, dapat dibangunkan, dapat digerakkan. Siapa orang yang tidur ini? Ini satu perumpamaan ya, atau dikatakan simbol. Orang yang hatinya berpaling dari Allah adalah orang yang diumpamakan orang yang tidur. Ya. Maka di sini dikatakan oleh Imam Al-Haddad, an-naimu yuqadh. Orang yang tidur bisa dibangunin, gitu. Kemudian wal ghafilu, orang yang lalai. Lalai dari apa? Lalai dari Allah. Lalai ini adalah orang yang tidak ingat kepada Allah. Yuzakkar, dapat diingatkan, ya, diperingatkan supaya ingat. Lawannya zakara, lawannya ingat, yaitu ghafala, ya, lalai. Wa man lam yujdi, tetapi orang yang tidak bermanfaat, tidak berguna, fihi, pada orang itu, at-tazkiru, peringatan, wala, dan juga tidak bermanfaat, at-tanbihu, teguran, bahwa mayyitun, maka dia adalah mayyit. Maka diumpamakan orang yang ngegeletak begitu. Kalau tidur mah masih bisa dibangunin, tapi kalau udah mati ya nggak bisa. Orang lupa bisa diingetin gitu. Tapi kalau orang udah mati tidak bisa diingetin.
Dalam hikmah ini, tidur itu diumpamakan orang yang banyak berpaling dari perintah Allah dan Rasulullah. Diumpamakannya orang tidur. Biasanya di dalam tasawuf, tidur itu diumpamakan seperti orang tidur itu simbol orang yang tergoda nafsu. Tergoda nafsu. Kalau ghaflah, lalai, itu tergoda syaitan. Ada yang perlu kita pahami bahwa perilaku kita itu bukan hanya dipengaruhi oleh faktor luar. Ini mungkin kalau saya pernah mengatakan ini, perlu kita ulang-ulang agar kita ingat dan kita paham. Perilaku kita ini bukan hanya dipengaruhi oleh faktor luar, seperti kawan misalnya, pengetahuan, lingkungan buruk, orang yang hidup dan tumbuh besar lahir di situ akan terpengaruh dengan keburukan lingkungannya, baik itu lingkungan rumahnya, lingkungan masyarakatnya, dan informasi pengetahuan yang ditanamkan, yang dia dapatkan dari sekolah, dari masjid, dari musola, dari tempat informasi, pengajian. Maka perilaku perbuatan orang dipengaruhi oleh perilaku keadaan sekitarnya, orang tuanya, lingkungan keluarganya, lingkungan masyarakatnya, tempat dia dapat mendapatkan informasi pengetahuan. Namun ada yang perlu kita ketahui bahwa ada faktor dari dalam yang mempengaruhi perilaku kita. Di dalam tubuh kita ini ada bisikan nafsu. Ini juga mempengaruhi kita. Bahkan meskipun dari luar tapi masuknya ke dalam, yaitu syaitan. Yuwaswisu fi sudurin nas. Yang meyuwaswis, membisikkan ke dalam hati orang. Itu kan dari dalam juga. Dan ketiga, dari dalam juga malaikat. Malaikat itu diciptakan memang untuk melayani, berkhidmat kepada manusia. Malaikat membisikkan kebaikan. Dan yang keempat adalah bisikan Tuhan, bisikan Allah. Mungkin bisikan Allah ini mahal sekali, Pak. Mahal sekali bisikan Allah ini. Pernah ngedengar orang pengen masuk Islam itu nggak bisa ditahan karena itu udah bisikan Tuhan itu. Kita dengar ceritanya orang sampai dimusuhin sama orang tuanya, ibu bapaknya, keluarganya. Bukan hanya dimusuhin, ada yang sampai disiksa. Tapi nggak bisa dia melakukan ini, masuk Islam ini. Kan itu siapa itu yang membisikkan, yang mempengaruhi? Itu bisikan dari Allah. Kita juga orang Islam, Pak, kalau memang dapat bisikan itu, Masya Allah. Kalau dapat bisikan itu, kita bukan orang yang ghaflah, lalai. Kalau dapat bisikan itu, kita bukan orang yang tidur. Orang tidur diperingetin kagak bakal ngerespon lah, tidur. Wudunya digerakin, dioyak-oyak lah, supaya bangun. Itu. Kalau dia punya bisikan Allah,
Dia orang yang tidak tidur dan juga yang tidak lalai. Dia selalu jaga. Bahkan dalam tasawuf disebutnya dia ini fana katanya. Sementara orang mengartikan kata fana itu mabok, ekstasi, ya, play, bukan. Itu istilah saja. Fana itu orang yang mencapai tingkat kesadaran yang paling tinggi. Karena terdapat bisikan Tuhan di dalam dirinya, bisikan Allah. Bisikan ini kalau dari Allah dinamakan sautul haq, al-haq, suara hak. Kita boleh artikan suara kebenaran. Tapi kalau di dalam akidah, tasawuf, hak itu maknanya Tuhan aja sudah, suara Tuhan. Kalau bisikan dari malaikat namanya ilham. Ya, bisikan dari malaikat namanya ilham. Biasanya bisikan malaikat ini berbarengan dengan ilmu pengetahuan. Orang kalau kagak ngaji-ngaji kagak dapat bisikan malaikat. Yang ada bisikan setan sama nafsu. Kalau ngaji dia ngedengar keterangan tentang kebenaran, kebaikan, masukkan ke pikirannya itu. Nanti ketika dia sendiri, malaikat masuk. Dibisikin. Bangun malam ngapa? Kan udah tahu ilmunya. Tiba-tiba pengen tuh bangun malam. Itu namanya bisikan malaikat. Lah kalau nggak pernah ngaji tentang bangun malam maka gak bakal malaikat ngebisikin. Diajak bangun malam beet. Sodong enak-enaknya pakai bangun gitu. Ya kalau malam mah bapak mah bangun bae emang ya. Ya, tahu bangunnya apa tahu. Sama kemana tahu lagi bangunnya. Itu yang bisikin siapa tuh? Itu nafsu pak. Ya. Lah itu kita tidur tiba-tiba melek nyari bini. Itu bisikan dari mana itu? Lah iya halal lah halal. Ya, orang bini. Nah, kita bicara bisikannya. Ya. Bisikannya dari nafsu. Apa namanya bisikan nafsu? Al-hawajis. Ya. Ini ada papan tulis, ada pulpennya kayak ini. Ya. Dan kalau bisikan setan namanya was-was sebagaimana istilah Al-Quran. Ini kena ada papan tulis nih, jadi saya nulisnya. Dalam bahasa Arabnya disebut khatir. Itu bisikan. Ya, maka bisikan ini ada 4. Pertama dari nafsu. Kedua dari syaitan. Setan. Ketiga dari malaikat. Keempat dari Allah. Nah, bisikan Allah ini dinamakan al-haq. Kalau bisikan malaikat dinamakan ilham. Bisikan nafsu namanya waswas. Setan. Waswas. Kalau bisikan nafsu namanya hawajis. Kalau kita mah namanya bisikan aja udah. Nafsu bisikan, setan bisikan ya. Malaikat bisikan dalam istilah agama ada namanya hawajis. Kenapa hawajis itu apa? Maknanya bisikan. Tapi makna bisikan yang dari dalam banget Pak. Bisikan yang gak bisa ditolak. Ya, kita tidak punya kekuatan untuk menolak bisikan hawa nafsu. Kalau mau ngelawan bisikan hawa nafsu, cuman ini doang nih. Ini yang bisa menolak bisikan nafsu tuh. Apa? Allah. Akal nggak bisa, ilmu nggak bisa, malaikat nggak bisa.
Nafsu kan ada dua ini Pak. Nafsu marah, nafsu ambek. Apalagi tuh? Nafsu ambek, nafsu marah, nafsu murka. Emosi mah umum ya. Ini namanya yang marah doang. Yang kedua, nafsu syahwat. Coba orang kalau udah marah bisa dibilangin. Yang ngebilangin malah kena kegampar. Ya. Itu kalau tidak punya bisikan Tuhan di dalam dirinya, memang gak bisa lagi Pak. Zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in Pak, kalau berantem cukup orang lain ngebilanginnya shollu ala nabi, berhenti Pak, langsung Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, berhenti, hilang marahnya langsung, karena dia punya bisikan hatinya tuh, punya bisikan Tuhan. Itu orang Arab dulu. Dia dengan orang Arab sekarang, saya lagi tinggal di Arab, berantem ada yang bilangin shollu ala nabi, berhenti Pak, langsung Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Begitu udah kelar, maju lagi. Kita baca di buku zaman orang Arab dulu, udah berhenti langsung total, sampai gemeter-gemeter tangannya itu nahan marah, berhenti. Nah orang Arab sekarang sama, berhenti mah pas baca selawat doang, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, maju lagi terus. Kenapa? Karena tidak punya kekuatan untuk ngelawan nafsu, yaitu apa? Allah. Ya nanti kita terangin bagaimana kita untuk memiliki bisikan Allah itu. Nah, bisikan nafsu ini Pak, dari mana asalnya bisikan nafsu itu? Dari sifat tubuh kita ini, dari perut. Kalau lapar berbisik nggak Pak? Lapar. Nyari yang halal nggak ada, yang haram hantam terus, karena nggak bisa Pak. Makanya nanti pikir kalau orang ngambil karena nutupi lapar dibolehkan, bukan dibolehkan suruh ngambil, artinya nggak dihukum. Kan hukum Islam kan nyolong potong tangan Pak, tapi kalau karena lapar kagak. Yang dipotong tangan itu udah proporsional, udah gitu, profesinya nyolong, itu dipotong gitu, karena itu udah nafsu. Nah, bisikan nafsu itu dari mana? Maaf, dari biologis kita. Pengen kawin lah kan, itu kagak bisa ditahan. Apalagi kalau udah mulai umur 25, laki-laki itu 27, bodoh. Ya, kalau sampai 30 mah belum kawin juga, udah nggak bisa milih yang cakep lagi, udah yang penting dia punya bini, kan begitu. Lagi 22 mah wah ilah, milih-milih terus. Pas udah 30 kagok, udah sapa bae dah. Itu nggak tahan Pak bisik. Ini ciptaan Allah. Itu anugerah, nikmat. Nafsu nikmat, lapar perut itu nikmat. Itu semua nafsu namanya tuh. Kita mata ngelihat wadon cakep sama jelek, enakan mana Pak? Lah enakan cakep. Itu namanya keinginan nafsu, itu memang udah nikmat Allah. Bila ada laki-lakinya milih nyari yang jelek baru dikawinin, lah kagak ada. Di telinga kita ngedenger yang enak-enak, itu kan keinginan namanya. Keinginan, fungsi, tujuan itu sama. Ini sifat anggota tubuh kita diciptakan punya keinginan, punya fungsi, punya tujuan. Tujuan bukan tujuan Tuhan, tujuan penciptaan ini. Emang dibikin kuping untuk apa? Untuk ngedenger, itu kan tujuannya kuping ngedenger. Nah itu namanya nafsu, itu membisik Pak. Nah sifat-sifat ini, nafsu ini diciptakan oleh Allah untuk melindungi diri kita sendiri. Kita marahkan untuk membela diri kita. Jangankan kita bener, salah kapan kita bela diri mah. Kata dibilangin itu salah, ngomongnya emang apa? Coba itu. Emang kagak boleh, kan udah bilang tahu kagak boleh. Bagian gua mah tuh. Itu nafsu itu. Nah, makanya kita dibilang kalau kita tidak punya ilmu, kalau kita tidak punya makrifat, nah bedanya nih, apa bisikan malaikat? Ilmu. Bisikan Allah,
makrifat. Orang punya makrifat, punya bisikan Allah. Orang punya ilmu, punya bisikan Nanti kalau timbul kepengen dari nafsu, nah nanti dia nanya sama ilmu, boleh kagak? Ya. Tetapi nafsu sama ilmu, kuatan nafsu, Pak. Kalau ilmu doang mah, ilmu sama nafsu sama makrifat baru kalah nafsu. Malaikat ngebisikin kata nafsu ogah, udah lemah malaikat. Ya. Nah maka orang mesti diisi otaknya dengan ilmu untuk bisa bawa diri, tuh bawa keinginan apa boleh udah. Namun agama menyebutnya nafsu saja. Maka nafsu itu keinginan dari satu kesatuan sifat fisik biologis tubuh ini. Dan tidak salah, bukan salah, itu anugerah nikmat Allah untuk menjaga diri kita. Nah kita udah pengen kawin, gak bisa Pak. Kata jangan gelah orang pengen kawin. Lah, itu namanya nafsu. Nafsu nggak salah. Salahnya nanti melanggar agama itu doang. Lah orang tidur sama bininya, pakai nafsu nggak? Orang tidur sama bini orang, pakai nafsu nggak? Mana yang salah? Sama bini orang. Lah kalau berhubungannya sama mau bini siapa kek, mau wadon siapa kek, sama. Tapi bedanya nanti ilmunya lah, jangan ini mah punya wadon orang itu mah gitu. Nah ini bisikan nafsu ini. Ini bisikan nafsu ini bisikan kehidupan. Kita hidup dengan bisikan ini, kalau nggak bisa memenuhi ini menderita kita Pak. Lah perjaka tua sampai 40 tahun menderita nggak itu? Perawan tua menderita. Perut nggak kenyang-kenyang menderita. Orang di situasi lingkungan yang kotor menderita. Orang di tempat yang berisik menderita. Ya, juga tubuh ini pengen tidur di empuk gitu. Nah itu namanya nafsu. Jadi semua bisikan nafsu melakukan kebaikan juga. Ya, apa kebaikan daripada diri kita? Itu apa yang dibisiki oleh akal. Bukan ilmu, akal. Akal. Orang nggak punya ilmu akal mah tetap alat untuk mendapatkan, membedakan yang baik yang buruk. Tetapi kalau nggak ada ilmu, pembedaan itu hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Bodoh amat orang, yang penting gue senang. Nah itu. Lalu dia pandai milih yang baik-baik untuk dia. Itu akal belaka. Itu juga akal masuk ke dalam kategori nafsu. Tapi kalau sudah ada ilmunya, karena ilmu itu nur, direspon oleh akal batin, lub disebutnya, ulil albab. Albab itu kan akal, tapi akal batin, akal yang sudah punya ilmu, maka nyimpennya ilmu itu adalah di hati lub, gitu. Nah orang tuh perlu ngaji untuk ngimbangin dirinya. Kita ini kelindih sama nafsu ini Pak, nggak bisa ngelayanin. Coba, kita penghasilan cuma 2 juta, pengen beli mobil Mercy, kan nafsu mah yang kagak-kagak itu. Nyuri dah akhirnya tuh, korupsi dah. Ya. Nah ini bisikan. Ya, yang dalam ilmu psikologi juga ini tidak diprediksi ada bisikan ini. Nah maka orang perlu masukin ilmu terus. Kalau ketika akalnya lengah, akal itu makanya di kepala, kepala itu di atas pimpinan untuk memimpin seluruh keinginan tubuhnya itu yang disebut nafsu.
Tapi kalau akalnya udah dipengaruhi, nggak bisa mimpin dia. Maka perlu ilmu. Ya. Makanya ketika perintah wahyu pertama itu, Pak, Allah memerintahkan Iqra. Itu kan menyuruh akal itu. Bacalah. Tapi secara umum nyuruh seluruh apa yang ada di tubuh kita. Mata membaca, pikiran membaca. Tapi secara umum adalah akal. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Suruh dibaca, tetapi pembacaannya dengan nama Tuhan. Artinya ilmu yang ada dalam pangkuan iman. Itu. Artinya akal yang didukung oleh hati, oleh Allah. Nah. Jadi bisikan Allah itu di hati. Kalau kita lihat kerangkanya, strukturnya, bisikan Allah itu di hati. Bisikan malaikat itu di akal, karena ilmu itu. Nah, kalau nafsu seluruh tubuh. Nah, setan makhluk lain, baik itu jin atau manusia, itu setan yang bisik-bisikin keburukan. Kemana dia masuknya? Ke nafsu nih. Ini pintunya nih. Ini nafsu, ini babus syaitan. Kita ingat cerita Nabi Adam. Ketika udah dibikin Tuhan, udah jadi, iblis nyamperin, kagum dia, cakep men ini ya bikinan ini. Itu karena nggak ada sebelumnya di bangsa malaikat, bangsa jin, bangsa binatang, kan duluan itu. Di bumi ini yang paling belakang diciptakan manusia. Manusia diciptakan udah ada semua apa baik. Binatang laut, binatang hutan, udah ada semua, ada angin, semua udah ada alam ini. Jin, malaikat udah ada, terakhir itu manusia. Dan gak ada ciptaan lain secantik, secakep, seindah manusia. Maka iblis berdecak kagum. Waduh, cakep men ini ya, bikinan gitu. Dilihatin, ya, timbul dengki. Timbul dengki. Gitu. Hasud. Lalu dia cari bagaimana cara merusaknya. Dia ngelihat nafsu. Wih, banyak banget keinginannya tuh. Wah, gua masuk dari situ dah. Itu namanya nafsu. Begitu jadi Nabi Adam, udah ada bininya, Sayyidatuna Hawa. Digoda Nabi Adam, seleh iblis, kagak kegoda. Ampun dah ini orang. Pas dilihat, wah bininya gua goda nih. Kegoda bininya. Makan tuh buah. Terus digoda. Akhirnya Sayyidatuna Hawa ngegoda Nabi Adam. Emang laki mah kalah sama bini mah, Pak. Kalau udah bini ngomong udah diem be laki ya. Iya. Nah, maka akhirnya Nabi Adam ya ngikutin bisikan itu. Nah, itulah jalan pintu masuknya syaitan. Nah, tadi dikatakan orang yang tidur itu seumpama orang yang hidupnya ngikutin hawa nafsu aja, itu tidur. Ya. Contohnya begini ya, kita punya anak perempuan misal ini karena saya ambil contoh ini karena banyak terjadi ya dalam realita kehidupan. Kita orang tua kan pengen ngawinin anak perempuan sama laki-laki yang bagus dah. Agamanya, akhlaknya pengen mah ya. Nggak tahu anak kita, ya anak perempuan ini demen sama laki-laki yang rusak lah. Nah, kita kan nggak nerima. Semua orang tahu itu laki-laki ini tukang mabok, tukang apa baik. Kita bilangin, Neng itu bocah, ya meded Neng itu bocah, nggak semenggah itu bocah Neng. Lah dia kalau udah nafsu, bagian Mbak, coba. Iya. Nanti lu bagaimana? Enggak.
Orang nggak tahu siapa sebenarnya dia. Coba itu. Lah orang tua jadi goblok itu jadinya. Dia yang tahu banget itu. Itu namanya nafsu tuh. Tong ya. Sampai orang dulu mau dibawa ke dukun, kali takut. Nggak bisa, Pak. Udah kayak dihipnotis sudah. Tuh. Sampai kabur dia tuh nikah tuh. Iya, kalau nggak kabur. Itu udah bisikan nafsu, nggak ada yang bisa ngelawan, Pak. Kalau sebelumnya nggak punya ilmu, sebelumnya nggak punya makrifat, nggak bisa tertolong, nggak bisa tertolong itu. Maka itu pentingnya orang punya ilmu, ya, punya makrifat. Nah, itu sebagai contoh. Maka diumpamakan orang tidur an-naim, tetapi tetap yuqaz, bisa disadarkan dengan ilmu. Ya. Orang yang tadi sama Allah itu selalu berpaling. Allah. Orang yang selalu berpaling dari kebenaran, suruh sembahyang kagak sembahyang, suruh ngaji kagak ngaji, suruh melakukan amal soleh enggak. Ini namanya, ya, dia enggak dapat informasi agama, udah dapat ya, tidak diusahakan untuk membiasakan, ya, untuk jadi kebiasaan diri. Itu juga susah itu, ya, kalau tidak jadi kebiasaan diri. Nah, maka an-naim, orang yang tidur, ini adalah orang yang tergoda oleh, bukan tergoda, orang yang kalah dengan bisikan nafsu. Maka dikatakan an-naimu yuqadhu, orang tidur bisa dibangunin, gitu. Nah, kemudian al-ghafilu yuzakkaru, orang yang lupa ini bisikan setan. Nah, ini bisikan nafsu dinilai kekuatannya itu hanya bisa dikalahkan oleh bisikan Allah. Kuat banget nafsu ini. Ini kalau setan kalah dengan bisikan malaikat, maka bisikan malaikat nggak bisa ngalahkan bisikan nafsu, karena bisikan ini yang ngalahin. Tapi kalau setan kalah sama bisikan malaikat. Kenapa? Karena setan mah lemah. Tapi tingkat bisikannya malaikat dan setan dianggap sama. Artinya setan nih, malaikat nih kalau ngebisikin nafsunya dominan, udah nggak bisa lagi. Karena setan, malaikat tidak bisa masuk ke wilayah hati, ya, ke wilayah ruh, nggak bisa masuk. Nah, ruh itu hanya tempatnya bisikan Allah, suara Allah. Apa? Akhlak karimah. Itu. Maka orang biar punya ilmu godaan setan bisa dia tahan, tapi godaan nafsu kagak bisa. Ya. Ini setan nih, Pak. Kita tiba-tiba pengen ngaji, gitu. Ngaji kata setan, ngapain sih ngaji? Gitu. Datang teman kita, ayo ngaji, ayo. Nah, udah setan tuh kalah tuh. Deh, oke, ngaji udah kalah. Gitu. Maka orang tuh kudu diingetin banyak-banyak, karena setan nggak kuat ngegoda itu lama-lama. Ya. Makanya kenapa para ulama ngajak itu nggak berhenti-berhenti. Dia tahu setan itu ngebisikin, ya, nggak pakai 2 kali setan itu. Maksiatnya ora, woi loh, gitu. Umpamanya begini, dicontohinnya dalam sholat.
Ya, setan ngebisikin nih, jangan sholat. Ya. Tetapi pikiran kita kuat karena ada bisikan malaikat, ada ilmu lah. Enggak, saya mau sholat. Ya, sholat juga dia. Ya udah sholat, jangan ke masjid ya. Temen yang ngajakin, yuk ke masjid, anyok. Waduh, ke masjid juga. Dikejar sama setan. Udah nggak bisa nahan, nggak bisa. Ntar kalau sampai di masjid, gua bikin ngantuk sholatnya, gitu. Oh, itu setan tuh. Ini ngaji kalau ngantuk setan itu. Ya. Tutupin makanya supaya jangan ketahuan. Tapi orang dia tahan, semangatnya timbul, hilang. Waduh, kata setan. Makanya nggak bisa ngantuk juga. Akhirnya dia lihat ke apa? Ke nafsunya. Ya. Setan bisa melihat warna nafsu dalam diri kita ini, Pak. Kalau kebanyakan taat, setan itu bisa mencium warnanya doang, tapi tidak mengetahui apa itu bendanya. Ya. Kalau di dalam tubuhnya itu kebanyakan dosa, itu warnanya merah hitam. Kalau kebanyakan akhlak karimah dan ibadahnya yang banyak, amalnya, pahalanya, cahayanya, itu warnanya warna ungu paling halus. Banap saji itu ungu, bukan yang tebal tapi yang halus. Nah, nafsu itu umpama warna merah, kalau dikit merahnya merah-merah gembrang gitu. Tambah lagi mulai rada tebelan, terus sampai hitam banget itu. Nah, setan dan malaikat itu mengetahui itu, menyadari itu. Nah, dia lihat nafsunya, ujub hitam bener itu, coba. Wah, masuk dah gua. Tuh. Tapi dia sampai sholat, bagaimana itu? Kagak bakal khusyuk dah, digodain sama setan. Begitu lagi sholat, Allahu Akbar, mikirin apa buai, Pak? Ya. Ini bapak mikirin janda Pak ini. Buat itu janda di warung. Ya, mantap buat itu kopinya, coba itu. Lah lupa sembahyang jadi mikirin janda. Ibu-ibu tuh ke pasar beli kerudung ya. Pulang sore sampai di rumah salah warnanya. Nungguin besok itu kata setan, ini dia kerudung. Pas lagi sholat, kerudung, coba itu. Itu setan itu ngebisikin. Kenapa? Karena dia lihat hatinya itu. Wah, ini dia nggak ngelihat, nggak bisa tembus ke sini, tapi lihat auranya. Temen itu ya. Dibisikin. Ya. Itu ulama kita, Pak, sedetail itu memetakan batin jiwa itu. Ya. Karena para aulia itu umpama dokter bagi tubuh, kan dokter tahu penyakit apa, begitu juga. Ya, orang-orang sufi itu dokter bagi jiwa. Jadi dia mampu mendiagnosa segala penyakit sehingga untuk disembuhkan. Nah, itu kita perlunya ayu aja isi ilmu tuh. Cuman kalau nggak jadi makrifat lemah. Kalau nafsunya terlalu banyak, terlalu dominan, berat, ya dia sendiri tidak mampu. Kalau setan boleh berhenti, katanya Pak, para sahabat, para aulia itu udah nggak kegoda setan, setan udah seleh. Udah seleh setan, makanya kan ada hadis dhaif. Naumul alim asyaddu min ibadatil jahil lisyaitan, katanya. Di dalam masjid ada yang lagi tidur, di sebelahnya ada yang lagi sembahyang. Setan menggodain orang sembahyang, takut. Kenapa? Ada yang tidur. Lah, rupanya yang tidur aulia, yang sembahyang kita. Lihat, itu bocah sembahyang dekat wali lagi.
Tuh, nyamperin aja kagak berani, Pak. Ya. Maka kita mesti dekat dengan masjid, dekat orang-orang soleh. Ya, kurang setan itu ngedeketinnya. Tapi kalau setan manusia emang nggak pandang siapa. Dekat Israel juga tetap disamperin baik itu kalau udah ngegoda. Kalau setan manusia. Maka Nabi dalam Al-Quran itu nggak ada musuhnya. Setan bukan musuhnya. Musuhnya Nabi setan manusia. Di Al-Quran begitu. Abu Jahal itu kan setan manusia. Kalau kita jangankan belum manusia. Makanya Ramadan katanya kan setan dibelenggu, tapi setan manusia banyak banget lah, nggak mampu kita. Nah, nafsu ini nggak berhenti, Pak. Biar udah punya ma'rifat nggak berhenti, cuman kalah gitu doang. Apakah wali itu selain Nabi? Maksum, maknanya nafsunya tidak membisik. Ya. Nafsunya nggak membisik kepada pelanggaran syariah. Kalau wali masih, tapi kalah dengan ma'rifat. Kita ini susah nih. Ini dikatakan orang tidur. Coba orang tidur diterakin nggak kedengeran, Pak. Oi, nggak kedengeran. Apalagi kalau tidurnya tibrak mah. Tahu tibrak ya? Ya tidurnya udah pulas banget. Tapi ada, Pak, yang susah lagi, biar ditendang ya kagak bangun. Orang yang pura-pura tidur. Itu biar ditendang juga kagak bangun itu. Disiram juga ngebungkel lagi pura-pura tidur. Ya. Maka orang yang sudah auranya udah hitam, sudah enggak ada sama sekali dia menyiapkan dalam akal pikiran dia untuk tempat bisikan malaikat ilmu, ya, informasi agama, maka itu umpama orang tidur. Ya. Maka saya pikir, ya, para tokoh di sini ngadain pengajian supaya kita jangan sampai tidur, Pak. Lupa sama bagen, ya, lupa makan diingetin, inget. Kita ngelihat TV ada ceramah, ya Allah, tuh bisa diingetin tuh, ya. Tapi kalau tidur kudu digoncang-goncang. Nah, saya hanya ingin menjelaskan bahwa orang-orang sufi mengumpamakan bisikan nafsu itu dengan orang seperti orang yang tidur. Bisikan setan seperti orang yang lalai, lupa, al-ghafil. Nah, orang jika sudah sama sekali jauh dari agama, jauh dari itu, umpama orang tidur, namanya hatinya mati. Ya, kalau tidur itu hatinya sakit, fi qulubihim marad, azadahumullahu marad. Di dalam hatinya ada sakit ditambah nanti penyakit lagi. Bisa diobatin. Tapi kalau sudah mati, ya, maka jangan sampai hati mati. Ya. Ada orang mungkin, ya, kalau mungkin itu kan ada namanya, gitu. Tapi ada yang nggak ada, gitu. Dekat masjid, dekat sholat, mungkin kajian tiap hari orang sana hatinya itu tidur namanya tuh. Mati itu hidupnya. Makanya kata Allah di sini, kata Imam Al-Haddad, dan orang tidak berguna lagi baginya peringatan dan teguran, maka itu mayit. Baru dikasih alasannya, karena mau'izah nasihat itu berguna baginya. Masih punya ilmu, masih dia beribadah, hatinya hidup. Nah, ini bisa dinasehatin. Tapi orang kalau udah jarang begitu, waduh, dinasehatin malah nyolot gitu. Dinasehatin malah lu pikirin diri lu, emang lu udah bener banget apa? Wah, yalah. Padahal kita perlu nasihat, itu perlu kita.
Isa ya. Ya, cepet ya dah. Satu lagi dah ya. Atau itu berapaan itu? Habisin itu aja tuh. Berapa? 3 lagi, 2 lagi berarti. Kita habisin dan ya. Mudah-mudahan bulan depan ya udah pakai kitabnya. Nah, maka Allah ada berfirman, innaka la tusmi'ul mauta, katanya, kamu tidak bakal memperdengarkan orang mati kalau udah mati hatinya nih. Enggak ada ilmu, enggak ada ibadah, enggak ada bekas ibadah, enggak ada bekas ilmu, enggak ada bekas nasihat. Mati tuh. Itu susah. Ya. Kita sama seperti orang kalau udah marah kan, makanya awalul ghadab jununun katanya, wa akhiruhu nadamun. Orang pada mula-mula marah itu gila. Nanti ujung-ujungannya nyesel. Gitu. Taib.